Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Into the Dark Dawn yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik nan aduhai yang terjebak di dalam lift bersama pria tak dikenal. Bahkan mereka sempat melakukan adu mekanik lalu dilanjutkan dengan sebuah pengakuan yang membuat si wanita berubah menjadi ganas layaknya pembunuh bayaran. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. No, Jen. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Jennifer, yang baru saja menyelesaikan pekerjaan lemburnya. Saat itu Jennifer tak berniat untuk langsung pulang ke rumahnya, melainkan memesan tiket pesawat untuk menemui mantan kekasihnya yang berada di New York. Sementara di saat yang bersamaan ketika Jennifer menaiki sebuah lift, tiba-tiba saja seorang pria bernama Guy datang dan hendak masuk ke dalam lift itu. Pada saat itu semua pegawai sudah pulang lebih awal, karena mereka akan mempersiapkan hari libur Valentine. Dan karena hal tersebutlah, kini hanya mereka berdualah orang terakhir yang saat ini masih ada di kantor tersebut. Saat di dalam lift, Guy yang seperti so akrab pun mencoba memulai pembicaraan. Namun di sana Jennifer yang memang tak banyak bicara dengan pria asing, ia pun hanya bisa menjawab seadanya saja. Sampai di suatu ketika tiba-tiba saja lift tersebut berhenti, namun anehnya semua tombol termasuk tombol darurat tidak berfungsi meski lampu tetap menyala. Dan terjadinya hal tersebut, tentu saja membuat Jennifer menjadi sangat kesal, karena ia akan ketinggalan pesawat jika tak bisa keluar dari lift itu. Saat itu mereka mencoba berbagai cara, dan melambaikan tangan ke arah CCTV untuk menghubungi seseorang. Namun sayangnya hal tersebut sia-sia saja, karena di kantor tersebut sudah tidak ada seorang pun yang bertugas selain mereka. No, I got a flight to catch. Tak lama setelah itu mereka mendapatkan sebuah ide, yang mana mereka akan mencoba membuka atap dari lift itu. Saat itu Guy menyuruh Jennifer untuk naik ke atas pundaknya, namun sayangnya atap itu juga tidak bisa terbuka. Sampai setelah mereka sudah cukup lama terjebak di dalam lift itu, mereka pun akhirnya menjadi akrab dan saling berkenalan satu sama lain. Nice to meet you, Jennifer. Thermos is empty. I insist. Di sana mereka juga bertahan hidup dengan persediaan yang seadanya saja, lalu memainkan sebuah permainan untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Lalu dilanjutkan dengan saling menceritakan dan merekam kisah kasih masa lalu mereka tentang kisah percintaan mereka. It was college. I mean, that we'd each go get romance novels. Okay. Her heaving sweat. Pair of underwear. Tak lama kemudian setelah mereka mencurahkan isi hatinya masing-masing, terlihat keduanya yang mulai memiliki ketertarikan satu sama lain. Bahkan Guy yang memang sudah tak tahan menahan singkongnya, secara langsung mengatakan jika ia ingin adu mekanik saat itu juga. Sementara Jennifer yang pada awalnya menolak, ia pun hanya bisa pasrah dan menerima ajakan dari si Guy yang tak sabaran itu. I was gonna fly to New York for the weekend. I'm real, you know? Setelah saling servis adu mekanik itu selesai, Guy pun mencoba menyatakan perasaan cintanya kepada Jennifer. Namun di sana Jennifer mengatakan jika ini bukanlah cinta, melainkan sebuah nafsu belaka dan ia akan tetap menemui sang mantan setelah keluar dari lift itu. Mendengar hal itu seketika saja membuat Guy merasa tak terima, sampai fakta di balik terjebaknya di dalam lift ini kini mulai terungkap. Di mana semua ini merupakan rencana yang dilakukan oleh Guy, yang sengaja ia lakukan karena sudah lama mengawasi Jenny dan jatuh hati kepadanya. Dan yang lebih parahnya lagi nama asli pria ini bukanlah Guy, melainkan John yang merupakan seorang satpam yang bertugas di kantor tersebut. I certainly have noticed you. In fact, right before you got into this elevator, because building security guard sees everyone. You're a security guard. Setelah mendengar semua itu Jennifer pun mulai murka, karena ia merasa telah dibodohi oleh John. Bahkan rasa murka Jenny ini semakin memuncak, ketika ia mengetahui jika John memiliki kunci darurat untuk membuka lift itu.
Namun sialnya kunci tersebut harus patah. Sampai kini mereka benar-benar tak bisa keluar dari sana. Kemudian Jennifer yang sudah naik darah pun memukul John menggunakan sepatu, sampai John harus terkapar. Namun sayangnya ketika Jennifer hendak mendekati John, tiba-tiba saja John terbangun lalu membalas memukul Jennifer sampai tak sadarkan diri. Beberapa lama kemudian saat Jennifer mulai sadar, ia mendapati jika John sedang duduk dan memakai kemeja yang dibeli Jennifer untuk mantan kekasihnya. Di sana John juga memecahkan lampu lift, sampai John menyadari jika plafon lift bisa dijadikan sebagai jalan keluar. I got a joke for you. Hang on. Jen, we're free. Saat itu Jennifer pun mengeluarkan rayuan mautnya, lalu berpura-pura baik agar John bisa membawanya keluar dari sana. Namun saat Jennifer berhasil naik ke atas, tiba-tiba saja ia mengacungkan jari tengahnya lalu meninggalkan John sendirian di dalam lift itu. John yang sangat emosi pun berusaha untuk naik ke atas plafon untuk mengejar Jennifer. Sementara Jennifer yang berhasil menemukan pintu darurat, tiba-tiba saja si John ini datang dan langsung meloncat untuk menangkapnya. Namun sayangnya hal tersebut malah membuat mereka terjatuh, sampai mereka harus kembali ke dalam lift itu. Tak lama setelah itu Jennifer yang sudah muak dengan semua ini, ia pun memukul John agar tidak macam-macam. Bahkan Jennifer juga memotong singkong milik John, lalu merekam sebuah video sebagai bukti untuk melapor kepada polisi. No, Jen. I've been trapped in an elevator. When I was trapped in here? I hit your head on the ground. Why do all of this? Because I wanted to meet you. Di balik itu teman John yang bernama Eddie, tiba-tiba saja datang ke kantor bersama pacarnya untuk mengecek keadaan kantor. Sampai ketika Eddie melihat dari CCTV, ia sangat terkejut karena melihat John yang terjebak di dalam lift bersama seorang perempuan. Dengan cepat Eddie pun berlari menuju ke lift itu, untuk menyelamatkan John dan juga Jennifer. Namun saat Eddie berhasil memberikan kunci lift kepada John, tiba-tiba saja John malah menyalakan lift sampai tubuh Eddie tersangkut hingga terbagi menjadi dua. Hey, Jen. Singkat cerita John pun memukul Jennifer sampai tak sadarkan diri, lalu John melanjutkan membersihkan diri di toilet kantor. Ia juga mencoba menghilangkan semua jejak dan bukti, termasuk menghapus semua rekaman CCTV saat kejadian. Sampai tak lama setelah itu John juga harus menghabisi pacar Eddie, yang saat itu menghampiri John untuk menanyakan keberadaan Eddie. Kemudian John pun membawa Jennifer pergi ke sebuah tempat kosong, yang tak jauh dari kantor tersebut. Saat itu John berniat akan menghilangkan semua bukti, dengan membakar semua bukti di sebuah tong sampah. Namun saat John akan melakukan semua itu, ia dikagetkan oleh Jennifer yang menyerang John dari belakang. Saat itu Jennifer mencoba melarikan diri menggunakan mobil John, namun ia teringat sesuatu dan merasa belum puas karena John belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Sampai karena hal itulah Jennifer pun memutuskan untuk menabrak John, lalu mengakhirinya dengan cara seperti ini. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Mohon maaf jika ada salah kata, dan salam dari Antimi Film.